Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Sebentar kita ingin memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Sebentar kita ingin masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan sudah baik, bahkan teramat baik, melindungi, menyertai aktivitas kami Tuhan selama seminggu ini Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami ingin memuji, memuliakan, menyembah-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati kami, berkati setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ingin sampai ke tempat ini. Biarlah mereka Tuhan yang sertai sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memulai ibadah pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.
berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya. Biar Tuhan lawatan Tuhan yang hadir dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua kita yang percaya mari katakan amin. Oke, boleh kasih salam kanan kirinya, katakan apa kabar. Berjumpa kembali. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan ibu bapak semuanya. Ya, setiap hari, setiap detik kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Oke. Sebentar kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
pujian yang kami naikkan. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami persembahkan di hadirat. Karena itu ketika kami mau persembahkan hidup dan hati kami mau pastikan bahwa hidup dan hati kami berkenan di hadapan-Mu. Hidup yang kudus yang kami mau persembahkan bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Biar fokus hidup kami boleh terus terarah kepada-Mu. Perkenanan Tuhan yang kami kejar terus setiap hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Saat kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau taruh hikmat melimpah-limpah bagi setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan membawa berkat firman Tuhan, dan itu terus boleh merubah kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan setiap kami boleh dinikmati sekeliling kami melalui buah-buah roh yang kami boleh lakukan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Tetap luar biasa ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini untuk tim WL Singer Pemusik, kemudian multimedia dan setiap kita yang ambil bagian. Ya, percayalah bahwa ketika kita memberikan yang terbaik, ya biarlah Tuhan boleh berkenan atas hidup kita. Dan setiap kita juga mungkin belum dapat bagian di mimbar, nggak apa-apa, kita bisa melayani sekeliling kita, doakan ya, mensupport ya, banyak hal yang kita bisa kerjakan ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau mau lihat ada beberapa hamba Tuhan yang saat ini juga melayani di Rumah Duka Bandengan ya, jadi kita juga mendukung mereka sehingga proses pemakaman ataupun kremasi berjalan dengan baik ya, amin. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang judulnya adalah menyambut kembalinya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu kalau boleh lihat beberapa bulan ini temanya berkesinambungan ya kan. Jadi kami tim majelis dan gembala itu merumuskan bagaimana kita itu mempelajari tentang kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan ya? Bagaimana cara hidup untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bukan lagi mengejar berkat terus, tetapi mari mengejar perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sebelumnya mungkin saya mau saksikan dulu ya, saksi sedikit ya. Jadi waktu berapa hari yang lalu gitu ya, jadi rombongan guru-guru tuh kita mengadakan teacher in service gitu ya, waktu itu di daerah Sukabumi. Dan di sana saya itu kan suka penakut gitu. Jadi kalau kadang-kadang saya bilang kalau saya beli tiket wisata yang terlalu adventure gitu rugi gitu, karena saya suka takut ini takut itu takut ini gitu. Paling akhirnya cuma bisa yang keliling-keliling gitu. Nah waktu itu saya pikir yalah cuma jembatan, waktu itu ada jembatan gantung terus ada beberapa gitu. Saya pikir udah gampang tinggal jalan aja gitu kan ya. Nah terus kemudian setelah naik itu kita mulai dan akhirnya jembatannya shaking gitu ya, bergoncang gitu. Terus saya langsung kalut gitu kan. Saya pikir kayak yang itu loh kan. Saya langsung mikir pakai pikiran sendiri. Saya pikir kalau misalnya nanti goncang ke kanan 10 derajat pasti nanti dibalas 10. Ntar makin lama makin 15, nanti 15 lagi gitu. Nanti makin lama-lama nanti bisa kebalik gitu. Nah, sehingga saya tidak menikmati alam sekitarnya Bapak Ibu. Saya nggak menikmati luar biasa sekali pemandangannya gitu ya. Hutan-hutan, pohon-pohon, udara yang segar, lembah, bagus banget. Tapi saya jadi nggak bisa nikmatin, nggak bisa. Kenapa? Saya fokus sama masalah saya fokus sama ketakutan saya fokus sama ini gimana nanti dengan pikiran-pikiran saya, pikiran-pikiran ketakutan saya gitu. Jadi saya itu ada kebetulan ada staff office boy juga gitu yang ikut gitu ya. Jadi saya bilang, Pak Dani tolong temenin saya, tenang Miss, saya pegang tenang gitu ya. Jadi dipegang sampai dari ujung sampai ujung gitu. Jadi ketika saya kebetulan rombongan yang terakhir gitu, karena terakhir gitu. Saya itu terlalu kalut. Ya mungkin itu salah satu yang bikin saya mah gitu ya, terlalu kalut gitu ya. Misalnya, nanti kalau di tengah jembatan gak ada makanan gimana, kan itu pas jam makan siang. Ya kami lumayan lama, 5 jam karena
salah strategi ya, agak sedikit, maksudnya kalau keluarga tuh emang harus lebih pagi gitu ya, jadi agak telat datangnya. Jadi saya pikir, kalau jam 12 saya lapar gimana? Obat ada sih, itu ada obat di tas gitu. Kalau saya lapar gimana? Jadi saya beli dulu makanan gitu kan. Terus karena dibeli makanan saya ketinggalan. Nah ini juga satu pelajaran, jangan terlalu takut jadi kita ketinggalan grup. Saya ketinggalan, puji Tuhan ya, selalu puji Tuhan ya. Hidup saya selalu dipenuhi dengan puji Tuhan. Itu ternyata masih ada office boy, terus masih ada guru senior satu, terus masih ada miss satu lagi. Jadi kita berempat. Tapi kita udah jauh di depan, mereka udah jauh di depan. Kita bilang, aduh puji Tuhan ya aku masih ada yang temenin gitu ya. Oh iya kita memang temenin Miss Yuni gitu ya. Nah, kita jalan. Tadi yang seperti saya bilang, jadi pelajarannya adalah bahwa ketika kita takut dengan keadaan kita, terlalu khawatir dengan apa yang ada di sekeliling kita nggak menikmati keindahan itu. Kita tidak menikmati berkat yang Tuhan sudah kasih itu, Bapak Ibu. Tuhan sediakan. Jadi belajarlah untuk fokus kepada berkat Tuhan itu, maksudnya penyertaan Tuhan itu, bukan dengan masalah-masalah kita. Akhirnya pas sampai sana, sampai ujung saya bilang, pada bagus banget ya, luar biasa sekali. Maka Bapak Ibu boleh coba sesekali sana. Tapi kalau saya disuruh lagi saya nggak mau, nggak usah. Saya mau coba yang lain aja. Jadi bagus sekali. Tetapi semuanya itu mendadak hilang gitu karena saya memfokuskan. Jadi saya pikir masuk berarti saya juga mengambil moral value-nya adalah mari bersyukur gitu, mari menikmati semua penyertaan Tuhan. Masalah kita boleh banyak, saya percaya beda-beda, ada ini, tetapi satu hal, yuk lihatlah di atas semua itu ada pemeliharaan Tuhan bagi kita ya, dan kita bisa melihat kemenangan itu menjadi milik kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Judulnya juga menyambut kembalinya Tuhan Yesus ya. Ini juga satu tema yang berseri. Nanti minggu depan lagi tentang bagaimana cara menyambut kembali Tuhan Yesus. Kita buka yuk dari Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Ya, Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Sudah dibuka? Ya. Saya akan membacakan ayat ganjil. Bapak Ibu sekalian akan membacakan ayat yang genap ya. 1, 2, 3. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang membuatnya pulang dengan kepalanya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada malam atau pada dini hari dan berkata mereka dalam kemudian, maka berbahagia. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang bersaat tidak kamu sangkakan. Ya Bapak Ibu, jadinya adalah ayat yang kita pernah bahas ya, bahwa ketika Tuhan datang itu sama seperti pencuri. Kita nggak tahu gitu. Saya udah bilang waktu itu ilustrasinya adalah kalau misalnya keluarga kita datang gitu, mau datang jam 10 di sini, kita bisa siap-siap ya kan. Tapi kalau pencuri kan kita nggak tahu kapan datangnya ya kan. Nah jadi demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyambutnya? Ya, ketika kita tahu ya menyambut itu, siapa yang nggak menyambut itu menyambut ya, memberikan sambutan. Sama seperti saya, kalau menyambut anak-anak begitu, kita nggak bisa nyambut, hey good morning gitu, nggak bisa halus. Gitu ya, harus begitu, harus semangat menyambut kan. Kalau menyambut hai bisa siapa ya, Amy, hai Amy, how are you gitu kan, dia juga jadi itu. Tapi kita menyambut dengan penuh sumringah, dengan penuh kebahagiaan ya. Tuh tindakan atau proses terima kedatangan seseorang atau sesuatu dengan sukacita dan antusias itu berarti excited gitu ya, ada perasaan happy, excited gitulah. Nah itu yang harus kita punya ketika kita menyambut Tuhan. Kita menerima kedatangan Tuhan dengan sukacita, dengan excited, jangan dengan takut. Tuhan kapan datang ya? Wah 10 hari, berarti 10 hari lagi aku harus siap-siap. Enggak dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita.
Kok kesini ya? Boleh lagi yang keduanya? Oke. Keduanya, Ron? Oke, slide 2 aja. Slide 2 adalah mengapa Yesus akan datang? Yang mengapa Yesus akan datang? Ya, kalau di hamba-hamba Tuhan yang lalu sudah mengupas ya ini, mengupas mungkin agak kecil nggak apa-apa ya, saya bacakan aja. Mengupas mengapa Tuhan Yesus datang. Ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu ada 3 tujuan Bapak Ibu. Yang pertama untuk melaksanakan keadilan. Nah, boleh dibaca yuk dari Matius 16 ayat 27. Satu orang aja deh ya. Matius 16 ayat 27. Mungkin minta Dela ya. Del, Matius 16 ayat 27 Del. Betul Del. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Dan ini kita highlight bahwa Tuhan akan balas setiap orang menurut perbuatannya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu nggak tahu apa yang saya lakukan, ya kan? Bapak Ibu nggak tahu saya mungkin pas lagi firman Tuhan ini ya, firman Tuhan ini maksudnya ketika kita ada gadget, challenge-nya banyak, tiba-tiba apa muncul gitu kan ya. Jadi memang nggak ada yang tahu. Tetapi anak manusia akan datang dalam kemuliaan dan dia akan balas setiap orang menurut perbuatannya. Itu yang pertama, akan melaksanakan keadilan. Jadi ada keadilan. Jadi Bapak Ibu teruslah berbuat baik karena Tuhan akan perhitungkan itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan orang-orang kudus yang sudah meninggal. Itu dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dia baca lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi membangkitkan orang-orang kudus yang telah meninggal, orang-orang terkasih kita, orang-orang kudus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan mensangkak Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ada kita catat ya bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah membangkitkan orang-orang kudus yang sudah meninggal, yang telah meninggal ya. Jadi yang pertama tadi melaksanakan keadilan, dia akan menjadi hakim yang adil dan kemudian akan membangkitkan orang-orang kudus yang telah meninggal. Dan yang terakhir adalah 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sekali lagi Del, hari ini Delas. Ya, sekali lagi ya, Sesudah itu kita akan hidup. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi yang pertama, Tuhan melaksanakan keadilan. Jadi Bapak Ibu bilang gini, udah saya berbuat baik tapi kok hidup saya susah banget. Enggak Bapak Ibu, tenanglah. Ya, Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu dan belajarlah bersyukur. Ya, mungkin keadaan hidup saya kok nggak bisa ya kayak dia ya. Bapak Ibu, saya pernah ngerasain. Jadi saya mungkin ya bersyukur ditempatkan di sekolah yang ini. Jadi Bapak Ibu, salah satu murid saya dulu ada mandinya itu air mineral terkenal, disaring baru dimandiin ke dia. Ada yang kayak gitu. Ya jadi kalau terus pernah dia ke sekolah bawa mobil juga, tapi mobil-mobilan itu tuh yang segede gini tuh, yang 2 meter kali 1 meter ya. Nah dia parkir di depan mobil dia. Jadi saya melihat bahwa kita nggak boleh, dia kok bisa kayak gitu ya? Kok dia bisa gitu? Belajarlah bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupanmu. Ya, dan dengan demikian kita boleh ada sukacita dalam Tuhan. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau bilang, enak ya dia tuh gini-gini, enggak. Tuhan punya porsi buat masing-masing Bapak Ibu. Ya, dan belajarlah bersyukur. Jadi mengapa Tuhan Yesus akan datang? Amini, imani bahwa Tuhan Yesus akan datang. Ada 3. Yang pertama, dia akan melaksanakan keadilan, dan kemudian dia akan bangkitkan orang-orang kudus yang sudah meninggal, dan yang ketiga, mengumpulkan kita semua untuk hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin. Siapa yang mau naik ke surga bersama Tuhan Yesus? Kita sambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita sambut korone yang ini yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tadi kata menyambut. Boleh nextnya menyambut, definisi dari menyambut. Ya. Nah, ketika ngomong tentang menyambut, kita berbicara tentang menyambut. Saya percaya pasti semuanya pernah mengalami ya. Mungkin saya akan kasih contohnya adalah ketika, nah ini ada bentuk menyambut. Nah ada menyambut, saya kan berusaha menjelaskan beberapa pengertian menyambut yang secara fisik, yaitu menyambut yang paling umum. Contohnya menyambut tamu, teman, keluarga di rumah, menyambut seseorang di bandara, ada tindakan fisik. Nah contohnya adalah kami di keluarga Farm Tapu Bolon itu ada arisan sebulan sekali, dan itu anggotanya sekitar 10-11-12, jadi dalam setahun paling tidak 1 kali.
Bapak Ibu tahu ketika dikasih jadwal bulan ini misalnya di rumah Abang Ala di Jaya 3, itu kita menyambut, ya kan? Kita menyambut kedatangan saudara dengan cara apa? Banyak hal. Misalnya dari mulai atas sampai bawah. Abang yang nggak biasa pegang sapu, dia bisa pegang sapu, dia bersihin semua. Dia pokoknya bagaimana caranya supaya rumah tuh bersih, rumah bersih, wangi. Kemudian dan kebetulan sampai situ kalau udah ngepel kinclong banget. Jadi saya bilang, Papa kalau Papa ngepel bagus banget loh, ya harus dipuji ya biar itu. Dia bisa ngepel kinclong banget, semuanya dibersihin. Mungkin gorden diganti, apalagi Bapak Ibu kalau ada sambutan, makanan disiapin ya, makanan yang enak gitu. Oh ya, mereka pesen di sini. Kemudian apalagi, oh ya nanti mau ada, nanti di sela-sela arisan mungkin kita siapin hiburan yuk. Misalnya ada karaoke gitu, karaoke keluarga, kita bikin, kita set up gitu. Terus nanti kalau misalnya habis makan berat ada makan ringan, oh snacknya, oh nanti ada minumannya, oh nanti ada souvenirnya gitu, kayak waktu itu kayak gitu. Ada lomba karaoke-nya, oh nanti ada hadiahnya gitu. Nah itu ketika menyambut seperti itu, menyambut mungkin ketika negara kita juga menjadi tempat penyelenggara keolahragaan, pasti banyak hal yang yang diwujudkan melalui bentuk sambutan. Misalnya seperti apa? Dipasang-pasang lah misalnya lampu-lampu yang lebih bagus, kemudian hiasan-hiasan, terus disiapkan paduan suara kenegaraan seperti itu ya. Jadi itu menyambut, ada excited, ada antusias. Nah, next ya, Roni mungkin aku next aja ya. Oke, gitu. Jadi ketika kita menyambut, mungkin saya masuk di dalam tadi contoh ketika ada arisan di rumah, saya menyiapkan diri saya. Mungkin saya sebelum jam 12 pada datang saya udah mandi gitu nah ya. Kemudian pokoknya udah rapi, rumah wangi, makanan ada, minuman tersedia, hiburan nanti karaoke ada, nanti ada, pokoknya segala macamnya. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita menyambut Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan, kita juga harus mempersiapkan hati kita supaya bersih. Bersih dari dosa, bersih. Dan ketika Tuhan datang, yang tadi kan seperti pencuri yang nggak ada yang tahu, Tuhan mendapati kita tuh berkenan di hadapannya, gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Kita juga biarlah setiap kita juga menghidupi kasih Kristus, Bapak Ibu. Nggak cuma setiap minggu dengar firman Tuhan, habis itu keluar kuping kanan keluar kuping kiri, enggak, menghidupinya sehingga kita boleh memancarkan kasih, memancarkan kebaikan Kristus, memancarkan kemarin di firman di yang hari keberapa itu saya sangat terpekur dengan statement bahwa ketika kita dinikmati orang lain, itu berarti kita sudah mengeluarkan buah-buah roh. Itu tandanya. Nah sekarang coba refleksi diri, sudah dinikmati orang lain belum? Sudah jadi berkat belum? Gitu ya. Jadi itu kan kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian kita menghasilkan buah-buah roh, dan buah-buah roh itu yang dinikmati. Ya saya ingat waktu ibadah di sekolah dikatakan seperti itu. Jadi Bapak coba kita ganti. Yuni dinikmati oleh orang lain. Ganti dengan nama Bapak Ibu. Kohendra dinikmati dengan orang lain. Ya, kita menikmati pelayanan musiknya. Ya, kita menikmati kehambelannya. Kita menikmati cara mengajarnya. Sudah dinikmati. Bagaimana dengan Ibu Murni? Apa sudah dinikmati dengan cucu anak keluarga besar? Gitu. Nah, jadi seperti itu. Mari sama-sama refleksi. Saya sudah dinikmati belum? Saya sudah berbuah belum? Saya sudah berguna belum untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan definisi berikutnya adalah tadi menyambut secara fisik ya. Nah, sekarang menyambut secara emosional. Oke. Menyambut secara emosional itu adalah menerima sesuatu dengan perasaan yang positif, gitu. Menyambut perubahan tantangan baru dengan sikap optimis dan antusias. Contohnya seorang ayah yang menunggu kepulangannya. Tadi saya mau kasih video tentang orang tua gitu yang nungguin anaknya. Ya, dia nungguin anaknya yang mungkin kerja di luar negeri selama bertahun-tahun, dan ketika datang gitu ya, dia sangat excited sekali gitu ya, sampai bercucuran air mata. Seperti itu yang harus kita punya, Bapak Ibu. Kita harus menyambut Tuhan juga dengan secara emosional, bahwa aku rindu that moment will come gitu. Momen itu akan datang. Aku rindu itu gitu. Jangan jadi ketakutan, tetapi kita rindu bahwa karena kita akan bertemu dengan
dengan pencipta kita. Jadi itu menyambut secara emosional ya. Jadi mungkin sama seperti tadi ya, orang tua tadi udah lama sekali berpisah dengan anaknya ya, dan kemudian mungkin setiap hari dia liatin fotonya, nanti anak aku datang gitu ya, terus nanti dia bertanya gimana kabarnya ya, terus katanya mungkin oh besok mau datang. Mungkin sama dengan Pak Salman ya, ketika berkat mau datang, antusias ya Pak, excited ya Pak ya, wah anak saya mau datang nih besok jam segini, udah seneng banget gitu ya. Terus mungkin sambil lihat handphone, wah ini dulu nih sama berkat nih, kayak gitu ya kan? Ya Pak, iya betul ya. Jadi ayah juga siapin hatinya, dia berdoa Tuhan semoga flightnya baik gitu, dia sehat, dia tinggalkan keluarganya juga sehat, dia bisa ngikutin acara kami dengan sehat seperti itu. Jadi ada emosional gitu, menyambut secara emosional. Nah, terus ilustrasinya apa? Ilustrasi tadi tentang ayah yang rindu itu kita bisa aplikasikan kepada kita bahwa kita juga rindu akan kedatangan Tuhan, ya, dengan hati yang penuh harap, dengan hati yang penuh kasih, penantian, terus berdoa dan menjaga hati kita semua. Yang kedua, yang tadi ya, berikut itu persiapan hati. Jadi kita menikmati pemeliharaan Tuhan dan terus menjaga hati kita untuk menyambut Tuhan, dan juga dengan penuh sukacita dan syukur. Bolehkah kita baca sama-sama di Mazmur 130 ayat 5-6? Boleh baca Bapak Ibu? 1, 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Oh ya, itu diulang ya. Jadi lebih daripada pengawal mengharap. Aku menanti-nantikan Tuhan. Sama seperti Pak Disima, aku menanti-nantikan anakku datang gitu ya. Seperti itu yang harus kita inikan juga, yang sama juga. Dan kemudian ya, yang terakhir, ya menyambut secara spiritual. Ini seorang ceritanya, ini jadi saya mau kasih ilustrasi-ilustrasi ini. Jadi Bapak Ibu punya mindset yang baru, pemikiran yang baru menyambut itu seperti apa. Bukan lagi dengan ketakutan, tetapi dengan excited, dengan antusias ya. Menyambut secara spiritual. Di sini ceritanya seorang raja, dia punya hamba yang setia. Terus dia tuh pergi jauh, dan dia bilang sama hambanya itu, nanti kamu saya kasih semua ya, ini saya percayakan semuanya ini ya, tolong jaga baik-baik. Dan kemudian setelah dia tinggalkan, hamba itu bekerja dengan baik, dia menjaga segala sesuatunya dengan baik, meskipun dia nggak tahu kapan rajanya datang. Mungkin rajanya lagi ada urusan apa gitu ya, mungkin nggak tahu lah, zaman dulu mungkin nggak ada handphone juga kan, jadi dia nggak tahu mau datang kembali kapan. Tetapi dia selalu siap. Dia selalu siap, dia bersihkan istana gitu ya, dia rawat semuanya, terus memastikan semua dalam kondisi terbaik. Dan kemudian setelah dia tidak hanya menjaga secara fisik, tapi secara spiritual. Jadi dia nggak gara-gara, wah raja gue, aku nggak tahu datangnya kapan gitu. Tetapi dia tetap gitu ya, dia tetap menunjukkan kebaikan. Sampai akhirnya ketika raja kembali, raja sangat senang sekali. Bagaimana hambanya itu menjaga istana dengan baik. Kita mau semua juga begitu. Raja kita memuji kita, ya amin. Raja kita memuji kita bahwa kita boleh setia, gitu, boleh setia. Dan akhirnya Tuhan akan berikan kita penghargaan yang besar, ya. Semua mau menjadi hamba ini, hamba yang setia yang menyambut Tuhan dengan setia, ya. Jadi mari sama-sama apa yang bisa kita ambil dari sini, bahwa mari kita tuh menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu dengan penuh, dengan menyambut dengan penuh antusias. Berikutnya Kak Reni ya, sama sih ya, ini yang terakhir, yang tadi kita baca sama-sama lagi, Lukas 12 ayat 35-37, 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap dan pelitamu tetap. Hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Luar biasa sekali, ya. Jadi sama-sama kita terus diingatkan ya, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini ya, supaya kita tetap terus berjaga-jaga. Nah, terus kaitannya dengan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, berikutnya Roni, kita kadang-kadang ya memang seperti tadi ketika saya kasih ilustrasi, saya menyeberangi jembatan yang goyang itu, saya didistorsi itu diganggu, diganggu dengan pemikiran-pemikiran, aduh nanti kalau jatuh gimana ya, aduh nanti kalau anginnya makin kencang gimana ya,
teman-teman saya tepuk tangan loh, di sini sampai juga, kirain mau mundur gitu ya. Yang saya itu terkenalnya takut, suka takut kayak gitu, akhirnya sampai gitu. Di tengah-tengah kebisingan dunia, di tengah-tengah keriutan dunia ini, apapun profesi kita, ya, bapak polisi, ibu dokter, ibu manajer, bapak manajer, atau semuanya gitu ya, kita punya keriuhan masing-masing gitu. Dan seringkali kita jadi apa? Gak mendengar suara Tuhan. Kita sibuk sama kesibukan kita sibuk sama keruwetan kita sibuk sama ketakutan-ketakutan kita. Nanti saya kalau udah umur 55, saya masih punya tabungan gak ya? Nanti anak saya rawat saya gak ya? Nanti bagaimana ya? Nah gitu tuh, ribet sehingga ininya jadi nggak peka gitu, nggak dengar suara Tuhan. Namun biarlah kita boleh ambil saat teduh, Bapak Ibu, kita boleh terus ya mendengar, peka Tuhan, pekakan Rohku. Tuhan berfirmanlah, Tuhan bersuaralah, ya Roh Kudus terus berkata-kata. Ya, Bapak Ibu tahu gak? Minggu ini biasanya kan saya kalau pelayanan tuh saya suka bilang apa? Saya suka yang apa ini namanya sakit itu, inilah gitu, sakit inilah, pilek lah gitu. Tetapi minggu ini saya nggak diserang sakit, tapi saya diserang fokus. Saya nggak fokus sama sekali. Saya bilang, aduh Tuhan ini gimana? Sampai saya begitu, gak fokus gitu. Ya banyak hal. Jadi ibu sih suka kayak gitu ya, cari celah. Ya kalau yang berapa kali waktu itu sakit, tiba-tiba saya nggak pernah namanya apa sih kak ini yang kayak gini tuh? Hah? Gondongan. Ya, saya juga baru tahu gondongan. 2. Sampai terus saya bilang, kok bisa sih 2? Saya juga nggak tahu gitu kan. Gondongan loh. Saya nggak pernah seumur-umur gondongan. Setelah puluhan tahun kena gondongan gitu ya. Terus kemarin mungkin lagi ngawal tuh tiba-tiba tenggorokan gitu. Tapi yang ini nggak diganggu, terima kasih. Yang diganggu suami saya, dia sakit itu, kena emahnya gitu. Terus kemudian setelah itu fokus saya sampai kemarin Tuhan, pokoknya saya udah bilang satu saya nggak mau kemana-mana, saya mau fokus. Susah sekali fokus, saya mau fokus gitu ya. Jadi seperti itu. Ketika kita didistorsi, diganggu sama segala macam kebisingan-kebisingan kehidupan Anda, Bapak Ibu sekalian, kita jadi melupakan, kita jadi tidak mendengar suara Tuhan. Nah, mari yuk di atas semuanya itu singkirkan, dan bila kita boleh mendengarkan suara Tuhan dan terus menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ini ada ya. Ya. Kemudian mendengarkannya adalah kunci untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi peka terus Tuhan, biar aku memiliki hati yang peka, Roh Tuhan terus ada di dalam kehidupanku. Sehingga di sini ada beberapa, pertama kesadaran hati. Jadi kita harus terus memiliki hati yang sadar dan hubungan yang intim rohani dengan Tuhan itu wajib, Bapak Ibu. Ya, saya punya Kak Desa selalu bilang, I love you Lord, I love you Bapak. Itu kita punya kehidupan yang intim. Aku sayang Tuhan, cari Tuhan itu intim rohaninya, karena memang ketika sesungguhnya kita itu berpadanan dengan Tuhan, bukan dengan suami, bukan dengan istri, bukan dengan anak-anak, Bapak Ibu. Kita harus intim sama Tuhan ya, roh, karena pemilik kita itu adalah Dia, pemilik roh Bapak Ibu adalah Dia. Mari kejar keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa cari Tuhan pagi, cari malam. Kalau pagi harus doa dong ya, habis tidur. Kalau nggak bisa renungan firman Tuhan pagi, malam. Kalau nggak bisa malam, siang gitu ya. Memang kadang-kadang di keluarga kami kalau misalnya lagi kayak gini kan, abang habis nonton bola nih ya, padahal ada bola kan sampai tengah malam. Jadi nggak bisa kerja pagi, ya udah ntar malam aja gitu. Tapi yang penting adalah kita melakukannya dengan ikhlas, dengan kerinduan yang dalam. Bahwa kalau nggak ada di dalam hadirat Tuhan sehari, sedetik aja tuh kayak ada yang kurang. Itu jadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan bukan jadi rutinitas ya. Itu tadi ada kesadaran hati, ada hubungan yang intim, dan ada kesiapan hati. Jadi siap diberikan arahan, siap ditegur dengan firman Tuhan ya. Kalau misalnya ditegur, Tuhan kadang berfirman melalui teman-temannya loh, teman-temannya dipakai buat mengasah kita loh. Jangan jadi apa namanya itu kan? Apa sih namanya kalau misalnya itu galau kayak gitu, apa sih namanya? Baper. Nah, jangan baper ya. Tuhan menunggu. Jadi kalau misalnya ada yang teguran yang positif, ayo terima gitu ya. Kesiapan, dan yang terakhir adalah mengikuti panggilannya ya. Ini sesuai dengan yang kemarin Bapak Kevin sampaikan kepada kita. Ya, berikutnya Kak Karon. Ya, jemaat siap sedia dalam pelayanan ya. Kemarin sudah disampaikan gitu bahwa
biarlah jemaat GBI Theophila ini siap sedia dalam melakukan tugas pelayanan bagi kerajaan Allah gitu. Bukan hanya kita mendengar saja, tapi kita melakukannya gitu. Jadi biarlah di dalam panggilan itu, jadi panggilan pelayanan ada kekuatan dari Tuhan, ada kebijaksanaan, ada kasih yang dibutuhkan untuk melayani. Ya, jadi kalau misalnya kayak kemarin kan langsung Cimeli bilang, saya jadi ketua panitianya, luar biasa. Jemaat siap sedia dalam pelayanan. Bapak Ibu lagi yang sekarang terhisap di dalam ibadah-ibadah unit, jangan lagi kalau misalnya disuruh jadi nggak mau belum bisa gitu ya, atau nanti aja. Anak saya juga bilang loh, abang kamu suaranya bagus, kamu jadi 2 tahun lagi aja mami gitu. Aku bilang, kamu bagus tuh, kamu bisa berarti nanti aja mami. Nggak boleh gitu lagi. Jemaat harus siap sedia di dalam pelayanan. Amin, amin. Jadi kalau disuruh harus ya saya bersedia ya. Kenapa gitu? Karena memang kita tuh sudah didewasakan ya, udah bukan anak kecil lagi, bukan anak bayi lagi dikasih bubur ya, bukan. Sekarang makanan kita makanan keras, semuanya siap sedia, diutus. Makanya kemarin ibu kepala bilang apa? Pemuritan itu nanti akan dipecah-pecah lagi, jadi kelompok-kelompok lagi. Nah itu yang Tuhan mau bagi setiap kita. Ya, kita siap sedia di dalam pelayanan. Ada kesediaan hati, kemudian ada kesiapan rohani dan bekerja sama. Kita sama-sama bekerja. Kak Sinta jadi kupingnya, aku jadi mulutnya, Dela jadi matanya, Kohendra jadi tangannya. Semua kita jadi satu kesatuan. Ya, nggak berdiri sendiri-sendiri, enggak. Kita nih satu kesatuan, kita bekerja sama dalam komunitas kita. Ya, saya mah nggak punya ini ibu. Ya udah, ibu bisa bantu apa? Saya bisa bantu masak. Udah ibu masak. Saya bisa dana aja. Ya nggak apa-apa. Saya bisanya main musik, dengan senang hati. Saya bisa nyanyi, silakan daftarkan kepada Kohendra. Itu, jadi jangan begitu-begitu aja. Ayo semangat ya. Kemudian rela berkorban. Ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu harus ada harga yang dibayar berapapun juga. Waktu itu Marcel ikut penginjilan 5 apa itu yang diterangin sama saya. Sampai berapapun yang harus dibayar itu harus gitu. Ada rela berkorban, ada effort, ada rela berkorban, ada harga yang harus dibayar. Hamba-hamba Tuhan juga begitu, mereka ada harga yang harus bayar. Pemusik 6:30, 6:30 udah di sini. Kalau yang itunya jam 7.00, kalau yang lainnya 7.30, itu harga yang dibayar nggak? Harga yang dibayar. Hari Minggu loh, hari Minggu biasanya bangun jam 7, gitu. Bisa bangun jam enggak? Ini yang para pemusik 6.30 udah di sini, berarti mandinya mundur dong, berarti udah 6.15, berarti mundur lagi dong, berarti 5.30 udah bangun. Itu ada contoh kecil dari rela berkorban. Ya, pelayanan sejati itu butuh pengorbanan. Tuhan Yesus berkorban buat kita, kita juga harus berkorban. Ya, mari kita berikan waktu, bakat, sumber daya, gitu. Dimaksimalkan kapasitasnya, dimaksimalkan potensinya. Punya apa? Jangan you put it inside gitu, jangan dipendam, gak usah gitu, dipakai itu semua. Mari contoh Tuhan Yesus yang mau berikan hidupnya bagi kita, ya dengan sukacita kita mau mengorbankan, dia mengorbankan dirinya buat kita, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yuk mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh antusias, dengan penuh kesiapan, siapin gitu, prepare yourself. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu, antusias. Jadi ketika Tuhan Yesus datang dengan berlinangan air mata, saya kata kalau roh itu masih berlinangan air mata nggak tadi sama. Pokoknya dia bilang, oh Tuhan kau datang, finally gitu. Akhirnya Tuhan datang. Semua siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ya, saya undang well singer untuk bangkit maju ke depan. Kita menaikkan pujian. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa keibadah ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput setiap kita. Mari setiap kita boleh menyambut kedatangan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan memeriksa kembali apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan.
Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Beri Dia mulia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Beri Dia mulia. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pagi hari ini. Biar setiap kami boleh memiliki mindset yang baru Tuhan. Bahwa setiap kami boleh menyambut kedatangan Tuhan dengan antusias, dengan excited, dengan persiapan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, sehingga ketika Tuhan datang, kami boleh dengan sukacita menyambut-Mu. Dan karena kami tahu, kami siap, kami prepare dengan baik sekali kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Teruslah berbicara bagi setiap kami Tuhan, karena kami mau lebih peka lagi Tuhan, lebih alert lagi Tuhan. Berbicara terus dalam kehidupan kami. Setelah firman ini selesai, kami percaya bahwa Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menyambut perjamuan kudus. Kami serahkan di dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dikasihnya Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus.
siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan seluruh jemaat-Mu, kami semua yang hadir dalam rumah Tuhan ini akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami ingat akan kesalahan dan dosa kami. Kami datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan kami dalam kuasa darah-Mu Yesus. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Oleh karena itu biar kami datang dalam kekudusan, menerima perjamuan kudus Tuhan, sehingga oleh kuasa darah-Mu Yesus yang dilampaukan dalam roti dan anggur perjamuan kudus ini, kami menerima kesembuhan dari luka hati, luka batin, kesembuhan dari sakit penyakit kami. Oleh karena itu turunlah urapan kuasa darah Yesus atas perjamuan kudus ini, atas roti dan anggur ini. Kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Mari kita minum, makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur atas roti perjamuan kudus lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita, hingga kita disucikan, kita disembuhkan dari sakit penyakit, dari sakit penyakit dosa yang mengganggu dunia kita. Selanjutnya, angkat tigir cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur, mengucap syukur. Nanti Ibu Sinta berdoa mengucap syukur. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, Haleluya Yesus. kami mengucap syukur berterima kasih Bapa pagi hari ini. Haleluya. Kalau Tuhan sudah kami memakan dan meminum perjamuan kudus. Haleluya. Biarlah Tuhan lewat perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, Haleluya. kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kuat. Amin. Kami yang lemah Tuhan, di dalam kelemahan kami boleh Tuhan ampuni kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan, lebih berdampak lagi Tuhan, mengejar perkenan-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat perjamuan ini hidup kami Tuhan sudah kuduskan, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah akan memakai kami Tuhan seperti firman. Kami mau Tuhan siap sedia Tuhan melayani-Mu Tuhan dan bayar harga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Biarlah semuanya hidup kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Terpuji-pujilah Engkau Bapak, termulialah Engkau Bapak Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, untuk setiap ibadah pelayanan, baik lewat pujian, baik lewat firman-Mu, kami sudah diberkati. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin.